Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Ashrun Mujibatun Linnajah, yaitu 10 sebab keselamatan. Dan kita sudah membaca 5 sebab dari 10 sebab yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Maka pada malam hari ini kita memasuki Al-Mujibus Sadis, sebab atau jalan yang keenam. Nah, penulis hafizahullahu ta'ala mengatakan Al-Mujibus Sadisu kathratud du'ai wal luju'i ilallah, yaitu memperbanyak doa dan memohon perlindungan kepada Allah. Memperbanyak doa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Dan doa, ia adalah kunci setiap kebaikan. Kunci setiap kebaikan di dunia, begitu juga di akhirat. Wa idza 'alimal 'abdu annahu la najata fid dunya wala fil akhirati illa liman najjahu Allah subhanahu wa ta'ala, fal wajibu an yatubaha minhu. Dan apabila seorang hamba mengetahui bahwasannya tidak ada keselamatan baik di dunia begitu juga di akhirat kecuali bagi orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan. Ya, tidak ada keselamatan, tidak ada siapapun yang bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat kecuali orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan. Fal wajibu, maka wajib bagi hamba tersebut an yatlubaha minhu, dia meminta keselamatan itu minhu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahiya biyadillah azza wa jalla wahdahu, maka dia keselamatan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Fatlub najataka minallahi subhanahu wa ta'ala, maka mintalah keselamatanmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila bertanya kepadamu wahai Nabi
ibadi hamba-hambaku anni tentang diriku, fa inni qarib maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika ia berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka menyambut seruanku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan telah berkata Rabbmu, berdoalah kamu kepadaku, maka aku akan mengabulkannya untukmu. Nah ini ya. Jadi doa atau memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu sebab terbesar untuk mendapatkan keselamatan. Bahkan sebab terbesar dalam setiap urusan yang kita inginkan. Ya, yang kita inginkan. Dalam urusan apapun yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita jalani, maka sebab terbesar untuk meraihnya adalah berdoa. Ya, sebelum sebab-sebab yang lain, maka sebab ini hendaklah kita tempuh terlebih dahulu. Ya, sebelum kita menempuh sebab-sebab yang lain, maka sebab ini yaitu berdoa adalah sebab yang hendaklah menjadi juga perhatian terbesar kita. Ya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, doa atau berdoa itu termasuk di antara ya juga yang sering dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Kalau kita perhatikan ya, di dalam Al-Qur'an, maka kita dapati banyak sekali doa-doa para nabi dan para rasul. Begitu juga kalau kita perhatikan dari sunnah nabawiyah, dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak juga kita dapatkan doa-doa yang ma'thur, ya, doa-doa yang dihikayatkan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hal ini menunjukkan bahwa para panutan kita, para kudwah kita, yaitu para nabi dan para rasul, mereka itu adalah orang-orang yang rajin berdoa. Mereka adalah orang-orang senantiasa berdoa. Ya, menunjukkan bahwa doa itu ibadah favorit gitu ya, para nabi dan para rasul. Ya, begitu juga kemudian diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama setelahnya. Nah, hal ini karena salah satu ciri ya, atau salah satu tanda bahwa seorang itu merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas-jelas mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa saja yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Maka Allah akan murka kepadanya. Nah, sehingga disebutkan dalam sebuah syair,
la tas'alanna bunayya adama hajatan fas'alil ladzi abwabuhu la tughlaqu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama yaghdabu ya atau hina su'ilu. Janganlah kamu meminta kepada manusia suatu kebutuhan, akan tapi mintalah kepada Allah yang pintu-pintunya tidak pernah terkunci. Allah akan murka kalau kamu tidak meminta kepadanya. Adapun manusia, mereka marah ketika mereka diminta sesuatu. Nah, ya. Nah, orang yang berdoa menunjukkan bahwa dia benar-benar beriman kepada Allah. Jadi doa itu dikatakan sebagai ibadah karena dalam doa itu kandung unsur ibadah yang sangat penting. Sebagaimana kita ketahui bahwa hakikat ibadah itu adalah perendahan diri kepada Allah, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat suka ketika hamba-hambanya meminta, berdoa kepadanya. Karena dengan doa itu ya, mereka menunjukkan bahwa diri mereka itu rendah di hadapan Allah. Mereka merendahkan diri di hadapan Allah, tunduk kepada Allah, merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sukai. Nah, termasuk apabila kita menginginkan keselamatan ya dalam pembahasan ini, maka urusan keselamatan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita menginginkannya, kita hendaklah meminta kepadanya. Faman arada li nafsihi najata, maka siapa saja yang menginginkan bagi dirinya keselamatan, falyukthir min du'aillah, maka hendaklah dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikulli khairin, dengan setiap kebaikan. Fayad'ullaha bis-sabat, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah dengan keteguhan, meminta kepada Allah keteguhan. Wa yad'uhu bis-salamati minaz zaig, hendaklah dia juga berdoa kepada Allah supaya selamat dari penyimpangan. Ya, seperti juga dalam doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau memalingkan hati-hati kami, menjadikan hati-hati kami tersesat gitu, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa yad'uhu bis-salah, hendaklah dia juga meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan. Ya, seperti juga dalam doa Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri, itu kan? Ya Allah, berikanlah atau perbaikilah agamaku yang dia adalah penjaga urusanku, wa aslih li apalagi dunyaya, ya kan? Perbaikilah urusan duniaku, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, yang padanya ada kehidupanku, wa aslih li akhirati, dan perbaikilah urusan akhiratku, allati fiha ma'adi, yang kepadanya kami akan kembali. Meminta salah, meminta kebaikan, ya, meminta
kebaikan. Wa ghairiha min khairid dunya wal akhirah, dan juga yang lainnya dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Nah, jadi semua kebaikan yang ingin kita minta, yang ingin kita dapatkan gitu ya, maka hendaklah kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita meminta kepada orang lain, hendaklah kita memintanya kepada Allah. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, sebelum kita memintanya kepada orang lain, hendaklah kita minta dari Allah. Ketika kita memerlukan sesuatu, sebelum kita ingat siapapun dari makhluknya, hendaklah kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita menginginkan suatu keperluan, suatu kebutuhan, sebelum kita mengetuk pintu-pintu manusia, hendaklah kita mengetuk pintu langit. Itu pintu Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azamud du'ai 'alal itlaq ad-du'aul ladzi fi Fatihatil Kitab, dan doa yang paling besar secara mutlak adalah doa yang ada dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami kepada jalan yang lurus. Ila nihayati surah, sampai ke akhir surat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa inna Allah azza wa jalla idza hadal 'abda ila siratihi, karena Allah Subhanahu wa taala apabila dia memberikan petunjuk kepada seorang hamba kepada jalannya, fa innahu sayanju qat'an fid dunya wal akhirah, maka sesungguhnya dia pasti akan selamat di dunia dan di akhirat. Gitu ya. Nah, maka doa ini, doa yang kita baca dalam surat Al-Fatihah di setiap sholat kita ini adalah doa yang paling besar, yaitu doa meminta hidayah. Doa meminta hidayah. Karena apabila kita mendapatkan hidayah, maka dengan hidayah itu pasti kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Gitu ya. Karena hidayah ini adalah pangkal kebaikan. Ya, pangkal kebaikan. Ya. Wali ahammiyati hadzal du'a lil abdi, dan karena pentingnya doa ini bagi seorang hamba, ya, saking pentingnya gitu doa ini bagi seorang hamba, wa idhami hajatihi lahu, dan saking perlunya, butuhnya seorang hamba kepada doa ini, iftaradallahu qawlahu fil yaumi wal lailah sab'a asyrata marratan, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk mengucapkan, membaca doa ini dalam satu hari satu malam berapa kali? 17 kali. Ya, sebagaimana jumlah rakaat sholat yang kita lakukan dalam satu hari satu malam. Ya, kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya, yang sholat kita tidak akan sah kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka ia menjadi rukun sholat. Ya, nah diantaranya apa? Diantaranya karena di dalam surat Al-Fatihah ini ada doa yang sangat agung, doa yang sangat penting bagi seorang hamba, bagi kita, yaitu doa meminta hidayah. Karena hidayah tadi adalah pangkal segala kebaikan, termasuk salah satu sebab kita mendapatkan keselamatan. Orang yang diberikan hidayah, maka pasti secara otomatis dia juga akan mendapat keselamatan. Bi'ada di rakaat di salawatil maktubah, sesuai dengan jumlah rakaat dari sholat-sholat 5 waktu. Fayan bagi alal muslimi, maka hendaklah selayaknya bagi seorang muslim, wahwa yaqra'u suratal Fatihah, ketika dia membaca surat Al-Fatihah, an yastash'ira hadzal du'a al-azim, hendaklah dia benar-benar merasakan doa yang sangat besar ini. Nah, jadi hendaklah ketika kita berdoa membaca kalimat ini, ya, membaca surat Al-Fatihah, termasuk ketika membaca doa ini, ihdinas siratal mustaqim, ya, kita membacanya itu dengan hati gitu. Dengan ikut merasakan kebesaran doa ini.
dengan ikut ya mengharapkan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya membaca ya kalimatnya saja, lafadznya saja, huruf-hurufnya saja, tapi hendaklah diiringi dengan hati. Ya, diiringi dengan hati. Yaitu ya merasa benar-benar membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa benar-benar ya menginginkan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keselamatan tanpa hidayah dari Allah. Ya, tidak ada keselamatan tanpa hidayah dari Allah. Gitu ya, tanpa hidayah kita celaka di dunia dan di akhirat. Ya, pasti kita celaka di dunia dan di akhirat. Tanpa hidayah dari Allah, tidak ada satupun kebaikan yang bisa kita lakukan. Tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin kita bisa istiqomah sholat 5 waktu. Tidak mungkin kita bisa puasa Ramadan setiap tahun. Ya. Tidak mungkin kita bisa membayar zakat juga setiap tahun. Tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak mungkin duduk di sini. Ya kan? Menuntut ilmu, membaca Quran. Tidak ada satupun kebaikan sekecil apapun yang bisa kita lakukan kecuali dengan hidayah dari Allah. Dan tidak ada satupun kebaikan yang bisa kita hindari kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa kita sangat membutuhkan hidayah ini. Nah, an yastashira hadzal du'a al-'azim wa hajatahu lahu bistimrar. Hendaklah dia benar-benar merasakan ya doa yang sangat besar ini. Dia juga merasakan betapa dia perlu kepada doa ini secara terus-menerus. Fa inna dhafra wal fauza bil hidayah. Nah ini, karena sesungguhnya keberhasilan gitu ya, kesuksesan itu dengan hidayah. Yahsulu bihil khairu wan najatu wal fauzul kabiru fid darain. Dengan hidayah itu akan diraih kebaikan, keselamatan, kesuksesan yang besar fid daraini di dua negeri, yaitu dunia dan akhirat. Fad-du'a wal luju'u ila Allah Subhanahu wa ta'ala wal ilhahu alaihi bisu'al, maka berdoa dan selalu meminta perlindungan kepada Allah, wal ilhah alaihi, dan terus-menerus ya berdoa, terus-menerus berdoa. Ilhah itu artinya ya itu terus-menerus berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Ya, maka ya, setiap waktu ya kita itu doa meminta gitu kan. Apa namanya? Meminta perlindungan kepada Allah itu sesering mungkin gitu. Sesering mungkin. Nah, ini namanya ilhah. Ilhah itu merengek ya, kalau bahasa kita juga. Ya. Nah, ini salah satu juga di antara apa namanya? Ya adab berdoa kepada Allah itu, jangan doa itu sekali dua kali gitu kan, cuman ya jarang-jarang doa itu gitu kan. Terus berdoa itu sesering mungkin. Ilhah. Bisual, dengan permintaan, min a'zami mujibatin najati fid dunya wal akhirah, di antara sebab terbesar keselamatan di dunia dan di akhirat. Walihada kanal anbiya, oleh karena itu dahulu para nabi alaihi musallam yad'unallah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bin najati, memohon keselamatan. Fayastajibullahu lahum, kemudian Allah mengabulkan untuk mereka. Wa yunajjihim mimma nazala bihim, lalu kemudian Allah menyelamatkan mereka dari apa yang telah menimpa kepada mereka. Nah, lihat, ini juga ya. Kemudian di sini dicontohkan ya beberapa doa para nabi di dalam Al-Qur'an, bagaimana mereka itu memohon kepada Allah, dan di antara yang mereka mohonkan dari Allah adalah memohon keselamatan. Memohon keselamatan. Nah,
Wa min dzalika di antaranya doa Nabiillahi Nuh alaihi salam. Doa Nabi Allah yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh pernah mengatakan qala rabbi inna qaumi kadzabun. Beliau mengatakan wahai Rabbku sesungguhnya kaumku kadzabun. Mereka itu ya tukang orang-orang yang selalu mendustakan. Setiap kali Nabi Nuh mengajak berdakwah kepada mereka, memperingatkan mereka, maka mereka itu mendustakan. Ya, mereka mendustakan. Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Nah, kemudian Nabi Nuh berkata kepada Allah, berdoa kepada Allah, faftah baini wa bainahum fathan. Maka berikanlah keputusan antara diriku dengan mereka. Ya, meminta suatu keputusan dari Allah antara dirinya dengan kaumnya. Wa najjini, nah ini, dan selamatkanlah aku. Wa man ma'iya minal mu'minin, dan juga orang-orang beriman yang bersamaku. Meminta keselamatan untuk dirinya dan juga keselamatan untuk orang-orang beriman yang bersama beliau Nabi Nuh alaihi salam. Ya, wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Faqala subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Nah ini, nah, buah dari doa Nabi Nuh alaihissalam itu ya adalah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengabulkan permintaannya. Fa anjaynahu, maka Allah menyelamatkan Nuh, wa man ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, fil fulkil mashhun, ya, itu di perahu yang mashhun, yang penuh, ya, perahu yang penuh, ya, penuh dengan manusia, binatang, dan juga burung-burung, dikatakan seperti itu. Karena tidak hanya manusia yang ya ketika itu menaiki kapal atau perahu Nabi Nuh ini kan. Nah, ya, dari sini juga kemudian kita kemarin mengatakan bahwa keselamatan itu atau as-sunnatu safinatun Nuh, ya kan. Sunnah itu perahunya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya maka dia akan selamat. Ya, faman raqibaha faqad naja wa man takhallafa anha halak, kan begitu ya. Siapa yang menaikinya maka dia akan selamat, dan siapa yang tidak menaikinya maka dia akan binasa. Nah, ini contoh doanya Nabi Nuh meminta keselamatan. Doa Nabiillahi Lut, begitu juga doanya Nabi Lut alaihi salam. Ya, doanya Nabi Lut alaihi salam yang juga menghadapi kaum yang sangat buruk, ya, kaum yang sangat buruk. Bahkan ya, kaum Nabi Lut ini punya kebiasaan yang sangat aneh, yang sangat jelek, ya. Itu menyukai sesama jenis. Ya, menyukai sesama jenis. Bahkan keluarganya juga terancam oleh mereka itu, ya. Karena mereka selalu menginginkan, ya kan, yaitu keluarga Nabi Nuh, ya kan. Dan yaitu tadi sampai Nabi Nuh menawarkan putri-putrinya itu, putri-putri saya aja nih katanya, kan nggak usah yang sejenis gitu kan, silakan kalian nikahi gitu. Sampai seperti itu. Tapi mereka nggak mau. Tapi mereka tidak mau. Nah, Nabi Lut juga kemudian berdoa, Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Nah ini, Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Wahai Rabbku, selamatkan diriku dan keluargaku dari apa yang mereka kerjakan, dari apa yang mereka lakukan. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Nah, buah dari doa ini juga Allah mengatakan, maka kami selamatkan Lut wa ahlahu, dan keluarganya ajma'in semuanya. Ya, surat Asy-Syu'ara. Begitu juga contoh yang lain, doa Nabiillah Yunus, doa Nabi Yunus alaihi salam. Fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Ya. Maka dia menyeru fil zulumat, dalam kegelapan, fil zulumat, kegelapan-kegelapan, ya, jamak. Sebutkan yang dimaksud adalah kegelapan malam, ya, kegelapan laut. Ya, laut itu di dalamnya kan gelap. Kemudian kegelapan juga berada di dalam perut ikan. Jadi kegelapan itu tiga. Kegelapan malam, kegelapan berada di dalam lautan, dan kegelapan di dalam perut ikan. Fanada fi dzulumat, maka ya Dhunnun, Nabi Yusuf menyeru di dalam kegelapan-kegelapan itu, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, ini yang dibaca oleh Nabi Yunus ya alaihi salam dalam rangka meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kemudian disebutkan dalam hadis ya, bahwa doa ketika dalam kesulitan adalah doanya Nabi Yunus ini, ya. Itulah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita kalau sedang diliputi oleh ya kesulitan, hendaklah kita membaca kalimat ini. Kalimat yang dibaca oleh Nabi Yunus ini. Nah, faqala subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastajabana lahu, maka kami kabulkan untuknya, wa najjainahu minal ghammi, dan kami selamatkan dia minal ghammi, dari kesusahan tersebut. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami akan menyelamatkan orang-orang beriman. Dan begitulah kami akan menyelamatkan orang-orang beriman. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi hali Musa wa Harun alaihi wassalam. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Musa dan Harun. Walaqad mananna ala Musa wa Harun, dan sungguh kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun. Wa najjainahuma wa qaumahuma minal karbil azim, dan kami telah selamatkan keduanya dan kaumnya, itu Bani Israel, ya, minal karbil azim, dari suatu musibah yang sangat besar. Dari suatu musibah yang sangat besar, itu Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, wa najjainahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Wa hakadha man yata'ammalil Qur'anal Karim, dan begitulah siapa saja yang memperhatikan Al-Quranul Karim, yajid fihi, dia akan dapati padanya syai'an katsiran min ad'iyatil anbiya, dia akan dapati padanya sangat banyak sekali dari doa-doa para nabi alaihi musallam, wa su'alihim rabbahum, permintaan mereka kepada Rabb mereka, wattirahihim baina yadayhi fi jami'i ahwalihim, dan kepasrahan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh keadaan-keadaan mereka, ya. Fa ajaballahu da'watahum, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa mereka. Wa haqqaqa lahum talabatahum, dan Allah Subhanahu wa taala pun mewujudkan untuk mereka permintaan mereka. Wa hakadza sa'iru manil taja'a ila rabbil alamin, dan begitu pula lah, ya, siapapun yang meminta perlindungan kepada Rabbul Alamin, wada'ahu, dan berdoa kepadanya, fa innahu jalla wa ala la yukhayyibu abdan da'ah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merugikan, mendatangkan kerugian kepada seorang hamba yang berdoa kepadanya, ya. Makanya disebutkan juga dalam hadis, innallaha atau inna rabbakum hayyun karim, katanya. Sesungguhnya Rabb kalian itu pemalu dan maha mulia. Yastahi, ya, idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahu masifran khaibataini. Ya, sesungguhnya Rabb kalian itu pemalu dan maha mulia. Allah malu ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya kepadanya, itu berdoa, kemudian kedua tangannya itu kembali dalam keadaan kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu, ya, malu, ya.
Allah Subhanahu wa taala itu malu kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberi sesuatu kepada seorang hamba ketika dia meminta kepadanya. Nah, wala yaruddu sa'ilan rajah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak orang yang meminta rajahu dan dia berharap kepadanya. Faman raman najata fid dunya wal akhirah fa alaihi biddu'a. Maka siapa saja yang menginginkan keselamatan di dunia dan akhirat, fa alaihi biddu'a, maka hendaklah dia berdoa. Wa 'alal abdi an yastadhkira kulla lailatin. Dan atas seorang hamba hendaklah dia ingat ya, di setiap malamnya, annan najatahu biyadillahi subhanahu wa ta'ala, bahwasannya keselamatannya itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala najata illa liman najjahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada keselamatan kecuali bagi orang yang Allah selamatkan. Fayafzi'u ila rabbihi rajian mutadhallilan tami'an bi an yaj'alahu fi raqbin najinal faizin. Maka hendaklah dia segera kepada Rabbnya, memohon kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, benar-benar menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikannya termasuk orang-orang yang mendapatkan keselamatan dan keberhasilan. Fa'anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu maqal. Maka sebuah hadis diterima dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataita madji'aka, jika kamu hendak mendatangi ya tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwudulah kamu seperti kamu berwudu untuk salat. Tsumma taji' 'ala syiqqikal aiman, kemudian hendaklah kamu berbaring ya dengan sisi tubuh kananmu, sisi ya tubuh kananmu, jadi berbaring ke sebelah kanannya. Tsumma qul, kemudian katakan, ini adab tidur ya, adab tidur. Tsumma, kemudian katakan, nah di sini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslamtu wajhi ilaika, ya Allah aku serahkan wajahku kepadamu, wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan seluruh urusanku kepadamu, wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku mintakan perlindungan untuk punggungku kepadamu, raghbatan wa rahbatan ilaika, seraya berharap dan takut kepadamu. La malja'a wala manja minka illa ilaika, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat mendapatkan keselamatan darimu kecuali kepadamu. Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta, ya Allah aku beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan, wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan aku beriman terhadap nabimu yang telah engkau utus. Nah, ini sunnah kita membaca doa ini sebelum kita tidur. Fa idza mutta min lailatika, maka apabila kamu meninggal mati di malam tersebut, fa anta 'alal fitrah, maka kamu berada di atas fitrah, itu di atas tauhid, di atas Islam. Waj'alhunna akhiru ma tatakallamu bihi, dan jadikanlah kalimat itu adalah kalimat terakhir yang kamu ucapkan sebelum tidur, gitu. Nah, jadi setelah itu jangan berbicara dengan pembicaraan apa lagi gitu. Hendaklah kalimat itu yang terakhir gitu. Jangan setelah itu masih ngobrol sama istri gitu misalnya gitu kan. Gitu. Waj'alhunna akhiru ma tatakallamu bihi, dan jadikan kalimat itu adalah yang terakhir yang kamu ucapkan. Baik. Terakhir dari perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa huwa alladzi yunji min nafsihi bi nafsihi, maka dia Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan manusia dari dirinya dengan dirinya. Wa yu'idu min nafsihi bi nafsihi, dan Allah Subhanahu wa taala itu yang melindungi dari dirinya dengan dirinya. Gitu ya. Wa kadzalikal firar, begitu juga firar itu lari. Yafirru abdu minhu ilaihi, seorang hamba itu lari darinya, maksudnya dari siksanya, dari kemurkaannya, ilaihi kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya segala sesuatu yang kita
takuti itu kan kita lari daripadanya, kecuali takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, kita justru lari kepada Allah, ya, lari kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjauh dari Allah. Wa hadza kulluhu tahqiqun lil qadari tauhidi wal qadar. Ini semuanya adalah perwujudan dari tauhid dan takdir, ya, dan keimanan terhadap takdir. Wa annahu la rabba ghairuhu, bahwasanya tidak ada rabb selainnya, wala khaliqa siwahu, tidak ada pencipta selainnya, wala yamlikul makhluqu li nafsihi wala li ghairihi dharran wala naf'a, dan tidak ada satupun makhluk yang menguasai untuk dirinya, begitu juga selainnya, dharran, suatu madarat, wala naf'an, begitu juga manfaat, wala mautan, kematian, wala hayatan, kehidupan, wala nusyuran, dan dikembalikannya manusia di akhirat. Balil amru kulluhu lillah, tetapi semua urusan itu di tangan Allah. Laisa li ahadin siwahu minhu syai', tidak ada seorang pun selain Allah yang memiliki semua itu. Nah, selesai. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.